Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alusna, alhamdulillah di pertemuan yang ketiga ini kita akan menambah kosakata untuk modal kita menerapkan kaidah-kaidah. Silahkan dengarkan dan ikuti. Dhahaba, dhahaba, dhahaba artinya pergi. Ya, maknanya berarti telah pergi. Karena semuanya merupakan kata kerja lampau. Sambil dihafalkan. Roja'a, roja'a, roja'a ulang. Qara'a, qara'a, qara'a membaca. Kataba, kataba, kataba menulis. Akala, akala, akala makan. Syariba, syariba, syariba minum. Kharaja, kharaja, kharaja keluar. Dakhala, dakhala, dakhala masuk. Darasa, darasa, darasa artinya belajar. Sami'a, sami'a, sami'a mendengar. Ya, silakan ini bisa sambil dihafalkan. Kemudian kita kerjakan latihan berikutnya. Latihan pengayaan 1. Saya telah pergi. Ana dhahabtu. Ya, sambil diikuti hitung pembiasaan lisan kita. Kami telah makan. Nahnu akalna. Saya telah minum. Ana syaribtu. Kami telah menulis. Nahnu katabna. Kami telah mendengar. Nahnu sami'na. Saya telah pulang. Ana raja'tu. Saya telah membaca. Ana qara'tu. Kami telah berbicara. Nahnu takallamna. Ya, berbicara ini bisa dicari di kamus, ya, atau kalau yang memiliki bukunya itu ada di halaman belakang, ya, kamus per bab. Jadi kosakata yang bisa yang muncul di bab tersebut bisa dihafalkan. Takallama berbicara. Kami berbicara. Nahnu takallamna. Duduk. Jalasa. Jalasa. Saya telah duduk. Ana jalastu. Membuka. Fataha. Saya telah membuka. Ana fatahtu. Ana fatahtu. Ya, yang belum hafal silakan diulang kembali. Kemudian membiasakan lisan, ya, dengarkan dan ikuti. Ana roja'tu wa nahnu roja'na. Sambil dibayangkan maknanya, ya, yaitu kita membaca, kemudian kalau belum terbiasa terjemahkan terlebih dahulu. Ya, yang lebih baik adalah kita membayangkan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi sudah benar-benar memahami. Misalnya ini, ana raja'tu, saya telah pulang. Wa nahnu raja'na, dan kami telah pulang. Ana fatahtu wa nahnu fatahna. Ana qara'tu wa nahnu qara'na. Ana darabtu. Saya telah memukul. Wa nahnu darabna, dan kami telah memukul. Ana katabtu wa nahnu katabna. Ana syaribtu wa nahnu syaribna. Ana takallamtu wa nahnu takallamna. Ya, ini ada syiddah di huruf lam. Ana takallamtu.
wa nahnu takallamna. Ana sami'tu wa nahnu sami'na. Ya. Langsung latihan pengayaan 3, menerjemahkan. Saya telah belajar di rumah dan membaca di masjid. Ya. Bisa kita terjemahkan sedikit-sedikit ya per kalimat. Saya telah belajar di rumah. Ana darastu fil baiti. Dan saya membaca di masjid. Wa qara'tu fil masjidi. Ya, ingat bahwa ini kata kerja, maka perhatikan tanda domirnya untuk kata saya. Jadi harus ada tu. Kami makan dan minum di rumah. Nahnu akalna wa syaribna fil baiti. Kemudian pergi ke masjid. Summa dhahabna ilal masjidi. Ya, pergi di sini berarti ada tanda dhamir untuk nahnu. Kami duduk kemudian belajar. Tanda koma di sini kalau dalam bahasa Arab klasik ya tidak ada tanda koma, tapi ini kita baca dengan wa dan. Nahnu jalasna thumma darasna wa qara'na wa katabna al-Qur'ana. Sekali lagi. Nahnu jalasna thumma darasna wa qara'na wa katabna al-Qur'ana. Yang nomor 4, saya pergi ke sekolah. Ana dhahabtu ilal madrasati. Sekolah, madrasah, al-madrasatu, ke sekolah, ilal madrasati. Kemudian masuk dalam kelas. Ya. Tsumma dakhalna fil fasli. Saya ya, kapan? Di sini saya. Tsumma dakhaltu fil fasli. Ya, nanti di bab berikutnya ya untuk kata masuk kita tidak perlu menggunakan fi, bisa langsung ya. Bisa kita katakan tsumma dakhaltu al fasla. Kelas itu al faslu ya. Jadi bisa kita katakan tsumma dakhaltu fil fasli atau tsumma dakhaltu al fasla. Ya, sebetulnya yang lebih tepat adalah kalimatnya tsumma dakhaltu al fasla. Tapi di sini kita belajar huruf jar. Ya, di sini kita belajar huruf jar dan melihat perubahan-perubahan akhir katanya. Dan duduk. Dan duduk. Wa jalastu. Nomor yang kelima, saya membaca Al-Quran di masjid. Ana qara'tu Al-Qur'ana fil masjid. Ya, bisa juga membaca Al-Qur'annya ini dibaca langsung. Bisa kita bayangkan tulisannya. Ana qara'tul Qur'ana fil masjid. Ya, nanti setelah terbiasa, kenapa dipisahkan terlebih dahulu? Ya, supaya kita bisa membayangkan di situ ada alif lamnya. Ya, di kata Al-Qur'an ada alif lamnya. Terkadang kalau yang belum terbiasa, ketika kita menyebutkan ana qara'tul Qur'ana, ya, belum tentu bisa menuliskannya. Jadi ini kita biasakan mengingat ada alif lam atau tidak ada alif lam di dalam kata tersebut. Kemudian keluar dari masjid. Tsumma kharajtu minal masjid. Ya, kita ingat kembali bahwa setiap kata benda yang kita gunakan di awal ini menggunakan alif lam. Ya, adapun perbedaan antara menggunakan alif lam dan tidak menggunakan alif lam itu akan dibahas di level 3 ya, mengenai pembagian-pembagian isim. Jadi untuk memudahkan kita dulu, kita gunakan yang menggunakan alif lam. Dan pulang ke rumah. Tsumma raja'tu ilal baiti. Ya, ini yang perlu kita ingat, bahwa setiap kata kerja atau istilahnya fi'il selalu disertai dengan tanda dhamir ya, atau
bisa juga disebut rumus ya, untuk memudahkannya. Kemudian setiap kata kerja yang muncul itu maknanya telah dikerjakan ya, meskipun disebutkan atau tidak disebutkan kata telahnya atau tidak disertai tanda kurung, berarti yang muncul di sini semuanya adalah kata kerja lampau. Ini supaya kita memudahkan penguasaannya. Kemudian di sini catatannya tanda koma yang menyatakan kumpulan ya, ini dibaca dan wow ya, seperti pada nomor 3. Ya, itu juga yang kita bisa lihat di dalam bahasa Arab itu banyak kata wa dan kata fa. Ya, salah satunya adalah pengganti kata koma. Ya, alhamdulillah ini materi pertemuan ketiga. Namun kita lihat tadi sebaiknya memang dalam belajar bisa kita melatih menjawab latihan ini secara spontan ya, secara spontan. Kemudian setelah itu tetap ya diusahakan untuk menulis ya, diusahakan untuk menulis, karena itu yang akan menguatkan hafalan kita ya. Ini kunci jawabannya. Ini kosakata yang muncul di bab 2 ini bisa dihafalkan ya. Nahnu, kami atau kita. Dahaba, pergi. Roja'a, pulang. Kharaja, keluar. Dakhala, masuk. Ya, ini yang berwarna hijau ini berarti fi'il, yang berwarna merah berarti isim. Ini diberikan keterangan sebagaimana diingatkan di awal ya. Kemampuan yang paling dasar kita dalam belajar bahasa Arab itu harus bisa membedakan kelompok kata. Ya, jadi satu kata itu masuk dalam kelompok kata yang mana? Isim, fi'il, atau harf. Dibedakan terlebih dahulu. Min ini termasuk harf. Ila termasuk harf. Akala makan. Syariba minum. Sami'a mendengar. Karena nanti dalam bahasa Arab ya kata mendengar bisa saja bentuknya bukan fi'il ya, tapi ada bentuknya isim ya, atau isim masdar ya, itu nanti akan dipelajari berikutnya. Jadi kita harus bedakan mana fi'il mana isim. Fataha membuka, doroba memukul, takallama berbicara, jalasa duduk, nadhara melihat ya. Kemudian ini isim ya. Summa ini termasuk huruf harf. Al-madrasatu sekolah, al-faslu kelas, ar-ruzzu nasi, al-ma'u air, al-khutbatu khutbah ya. Ini nanti akan muncul di pertemuan berikutnya, pemantapan bab 2. Ya, untuk latihan yang tadi sudah kita kerjakan, kita akan bacakan sekali lagi sambil dihafal. Saya telah pergi. Ana dhahabtu. Kami telah makan. Nahnu akalna. Saya telah minum. Ana syaribtu. Kami telah menulis. Nahnu katabna. Kami telah mendengar. Nahnu sami'na. Saya telah pulang. Ana roja'tu. Saya telah membaca. Ana qara'tu. Kami telah berbicara. Nahnu takallamna. Saya telah duduk. Ana jalastu. Saya telah membuka. Ana fatahtu. Ya, untuk ini tadi hanya melatih lisan. Silakan bisa diulangi kembali. Ya. Kemudian untuk menerjemahkan, saya telah belajar di rumah dan membaca di masjid. Ana darastu fil baiti wa qara'tu fil masjid. Kami makan dan minum di rumah kemudian pergi ke masjid. Nahnu akalna wa syaribna fil baiti thumma dhahabna ilal masjid. Ya, nanti bisa diulang beberapa kali sehingga lancar ya. Nahnu akalna wa syaribna fil baiti thumma dhahabna ilal masjid.
Kemudian lihat pola warna yang ada di sini. Yang merah ini isim yang disebut dengan domir atau kata ganti orang. Ya, sedangkan yang coklat ini isim yang kita gunakan. Ya, kemudian fiilnya, perhatikan fiil ini disertai dengan domirnya. Dan ini ada huruf yang kita gunakan yang disebut dengan huruf jar. Ya, nomor 3, nahnu, kami duduk kemudian belajar. Nahnu jalasna tsumma darosna, dan membaca dan menulis Al-Qur'an. Wa qara'na wa katabna Al-Qur'ana. Ya, nanti kalau sudah terbiasa boleh langsung dibaca katabna Al-Qur'ana. Ya, boleh dibaca sambung. Tapi kita biasakan dulu supaya nanti bisa menuliskannya. Saya pergi ke sekolah kemudian masuk dalam kelas dan duduk. Ana dhahabtu ilal madrasati tsumma dakhaltu fil fasli, bisa tsumma dakhaltul fasla wa jalastu. Ya, insyaallah nanti untuk perbedaan ini dengan menggunakan harf jar dengan tidak menggunakan harf jar akan dibahas di bab selanjutnya. Ana qara'tu al-Qur'ana, ya, dan yang ungu ini berarti objek, ya, objek yang dijadikan sasaran. I'rabnya mansub, ya, tandanya dengan fathah. Ya, kita ingatkan lagi bahwa di dalam bahasa Arab, ya, ketika merangkaikan kalimat itu akan terjadi perubahan akhir kata yang disebut i'rab. Itu ada 4, ya. Kemudian yang kita pelajari di level pertama ini, ya, 3 saja. Yang pertama marfu, yaitu keadaan awalnya marfu, tandanya dengan dhamma. Kemudian majrur, ya, majrur ini, ya, tandanya dengan kasroh. Di antaranya adalah karena ada harf jar maka isimnya menjadi majrur. Kemudian ini yang disebut mansub, ya, mansub. Salah satunya adalah karena posisinya sebagai objek atau maf'ulun bih. Ya, maka keadaannya i'rabnya mansub, tandanya di sini dengan fathah. Ya, fathah. Tsumma kharajtu minal masjidi. Kemudian kami keluar dari masjid, wa raja'tu ilal baiti, dan pulang ke rumah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita di sini dibiasakan juga untuk menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ya, yang di situ juga sambil melatih membaca Arabik gundul. Kemudian kita juga dilatih untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya, ini memang lebih sulit daripada menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi bisa kita biasakan sedikit demi sedikit dengan kosakata yang sudah kita hafal. Makanya di sini perlu bertahap, ya, perlu bertahap. Jadi menghafal kosakatanya bertahap dan menghafal kaidahnya juga bertahap, mempraktekannya secara bertahap. Makanya latihan yang ada di buku Al-Husna itu disarankan untuk dilatih berurutan. Ya, begitu pula penulisannya, ya. Penulisannya dikerjakan secara berurutan. Ya, meskipun kalau menjawab secara spontan ya bisa sesuai dengan apa yang dipelajari, tapi ketika menuliskan latihan sebaiknya tetap berurutan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.